Hello guys, welcome back to my channel. My name is Joseph. In this video, saya akan mengeksplorasi dunia pendidikan dan perkembangan anak. Nah, saya adalah mahasiswa STPK Semarang dengan minat khusus dalam perkembangan kognitif anak-anak. Dalam video ini, saya akan menyelami salah satu teori paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan, yaitu tentang perkembangan kognitif anak menurut teori John Piaget. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana anak-anak memahami dunia sekitar mereka dan bagaimana cara berpikir mereka berkembang seiring waktu? Hari ini kita akan membahas teori perkembangan kognitif dari John Piaget, seorang psikologi Swiss dan seorang biologis yang mendalami bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Teori Piaget sangat penting karena membantu kita memahami proses berpikir anak-anak di berbagai tahap usia. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih baik dalam mendukung pembelajaran dan perkembangan mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget: tahap sensorimotor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kita juga akan melihat bagaimana setiap tahap ini mempengaruhi cara anak-anak memahami dunia dan belajar. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teori ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tinggalkan komentar di bawah. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dan lihat bagaimana teori Piaget dapat membantu kita memahami dan mendukung perkembangan kognitif anak-anak. Oke, check it out. Pada tahapan perkembangan kognitif itu ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap sensor motor, yang terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Bayi belajar memulai panca indera dan gerakan. Mereka mengembangkan konsep objek permanen, memahami bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Nah, selanjutnya ada tahap pra-operasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun, yang dimana anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir simbolik, bahasa, dan imajinasi. Mereka masih belum sepenuhnya memahami konsep konservasi dan cenderung egosentris. Nah, pada tahap selanjutnya ada tahap operasional konkret, yang dimana ini terjadi dan berlangsung pada anak usia 7 sampai 11 tahun. Anak-anak mulai berpikir logis tentang objek nyata. Mereka memahami konsep konservasi, reversible, dan klasifikasi. Namun, mereka masih kesulitan berpikir secara abstrak. Nah, terus pada selanjutnya itu tahap operasional formal, yang dimana anak mengalami pada usia 11 tahun ke atas. Anak-anak remaja dewasa mengembangkan kemampuan berpikir secara abstrak maupun hipotesis dan pemikiran deduktif. Mereka mampu berpikir secara logis tentang ide dan konsep-konsep. Masuk ke bagian berikutnya, yang dimana ada sebuah konsep-konsep utama dari teori John Piaget. Yang pertama ada skema. Apa itu skema? Skema adalah struktur mental yang mengorganisasikan pengetahuan dan pengalaman seseorang. Bayi memiliki skema sederhana yang berkembang menjadi skema yang lebih kompleks seiring berjalannya waktu. Yang kedua ada asimilasi. Apa itu asimilasi? Adalah sebuah proses mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Misalnya, anak mengenal anjing akan mengasimilasi kucing sebagai anjing berbulu halus. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi adalah proses
memodifikasi skema yang ada untuk mengakomodasi informasi baru. Anak mengenal anjing akan mengakomodasi skema tersebut untuk memahami kucing sebagai hewan yang berbeda. Dan yang keempat ada ekolibrasi. Apa itu ekolibrasi? Adalah proses mencari keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi. Anak-anak akan terus-menerus berusaha menyeimbangkan skema serta dengan pengalaman baru mereka. Kita akan masuk ke bagian implikasi teori PJ dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada pembelajaran aktif. Teori PJ menekankan pembelajaran aktif, di mana anak-anak terlibat langsung dalam proses belajar atau bereksperimen dan menemukan sendiri tanpa ada bantuan atau bimbingan orang lain. Yang kedua ada penyesuaian kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Mengapa? Karena materi pelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak akan lebih mudah dipahami dan dipelajari. Yang ketiga ada peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator. Guru membantu anak-anak dalam menemukan pengetahuan melalui pertanyaan, aktivitas, maupun diskusi. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari teori PJ. Apa yang kelebihan dan apa yang menjadi sebuah kekurangan dari teori ini? Yang pertama ada sebuah kelebihannya terlebih dahulu. Satu, menekankan peran, pengalaman, dan interaksi dalam belajar. Kedua, memberikan pemahaman tentang perkembangan kognitif anak secara bertahap. Yang ketiga, membantu guru dalam memahami kebutuhan belajar anak berdasarkan perkembangannya. Selanjutnya, kekurangan. Apa yang menjadi kekurangan dalam teori PJ? Yang pertama ada tahap perkembangan kognitif dianggap terlalu kaku dan tidak semua anak berkembang dengan kecepatan yang sama. Yang kedua ada melebih-lebihkan peran pengalaman dan mengabaikan pengaruh faktor sosial dan budaya. Yang ketiga, tidak menjelaskan secara rinci mekanisme perkembangan kognitif. Pada bagian kali ini kita akan membahas perkembangan teori PJ. Ada apa dengan teori PJ? Bagaimana dengan perkembangannya? Nah, di sini ada kritik, kontribusi, dan teori modern. Kritik, beberapa kritik terhadap teori PJ termasuk kurangnya pengakuan terhadap pengaruh faktor sosial dan budaya, tahap perkembangan yang kaku, dan kurangnya penjelasan tentang mekanisme kognitif. Yang kedua, ada kontribusi. Teori PJ memberikan dasar bagi pemahaman perkembangan kognitif anak, mendorong pembelajaran aktif, dan menginspirasi peneliti lebih lanjut. Yang ketiga ada teori modern. Teori perkembangan kognitif modern telah menggabungkan aspek teori PJ dengan pengaruh faktor sosial, budaya, dan neurologis. Di bagian ini kita akan mengetahui aplikasi teori PJ dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada permainan. Permainan adalah cara yang efektif untuk membantu anak mengembangkan kemampuan kognitifnya seperti berpikir logis, memecahkan masalah, dan berimajinasi. Yang kedua ada pendidikan. Guru dapat menerapkan teori PJ dengan menggunakan metode pembelajaran aktif dan bisa menyesuaikan kurikulum dengan tahap perkembangan dan melibatkan anak-anak dalam proses belajar. Dan yang ketiga ada komunikasi. Teori PJ membantu kita memahami perbedaan cara berpikir anak-anak dan dewasa. Dengan memahami tahap perkembangan kognitif, kita dapat berkomunikasi dengan anak secara lebih efektif. Kita masuk ke kesimpulan. Teori PJ memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan kognitif anak. Meskipun ada kritik, teori ini tetap menjadi titik acuan dalam bidang pendidikan dan psikologi perkembangan. Penerapan prinsip-prinsip teori PJ dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu anak berkembang secara optimal.
Terima kasih telah menonton video ini tentang teori perkembangan kognitif John Piaget. Kita telah membahas 4 tahapan utama perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu sensomotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal, serta bagaimana setiap tahap ini berkontribusi pada pemahaman anak tentang dunia di sekitarnya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, baik seorang orang tua, pendidik, dan siapapun yang tertarik pada perkembangan anak. Memahami tahap-tahap ini dapat membantu kita mendukung pertumbuhan dan pembelajaran anak dengan lebih baik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggah video.